cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3101 sampai bab 3104. Mereka semua tertawa sampai mati. Kelompok orang ini merupakan lelucon bagi mereka. Setelah 7 pengambil keputusan berlutut, mereka berteriak, "Kau tahu?" Bang bang bang, orang-orang ini mulai bersujud satu persatu. Untuk sesaat, pulau itu bergemuruh. Aku bersumpah untuk melepaskan segala kebencian terhadap Hydra. Kalau tidak aku akan disambar petir setiap hari. Aku bersumpah untuk mematuhi perintah Hydra mulai sekarang, dan memperlakukan Hydra sebagai orang tuaku. Aku tidak akan pernah membalas dendam. Semua orang mulai bersujud dan bersumpah. Semua martabat yang tersisa telah hilang. Hahaha. Sungguh konyol, lihat bagaimana aku membunuh orang tua dan kerabat mereka, alih-alih membalas dendam pada kami. Mereka malah berlutut dan bersujud kepada kami, dan bersumpah untuk melepaskan kebencian. Beberapa anggota Hydra pemimpin itu tertawa. Sepertinya sangat menyenangkan bisa terikat dengan negara beruang perang sekarang. Tidak perlu bersembunyi seperti sebelumnya. Sekarang sangat bagus, bahkan musuh tidak dapat melakukan apapun padanya. Kemudian, mata mereka tertuju pada lebih dari 7.000 orang yang dipimpin oleh nomor 8. Apakah kamu tidak berlutut? Apakah kamu ingin balas dendam? Tanya pemimpin Hydra. Berlututlah untukmu. Itu tidak mungkin, tunggu saja kematian. Kita harus membalas dendam. Nomor 8 melihat ke lebih dari 7.000 orang di belakangnya dan meraung, "Saudara-saudara, ini waktunya untuk membalas dendam." Beberapa pemimpin Hydra tertawa, "Oke, bagus sekali. Orang tua, tolong cepat berlutut. Anda mencari kematian. Tidak mungkin bagi Anda untuk membalas dendam sendiri. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan." Ketujuh pengambil keputusan segera berteriak, "Haha, sampah." Nomor 8 mencibir, "Selama kamu membunuh semua orang yang ingin membalas dendam, aku akan mengampuni kamu hari ini. Jika tidak, mereka semua akan mati." Pemimpin kedua Hydra tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia ingin melihat orang-orang ini saling membunuh. Setelah pemimpin lainnya memahami maksudnya, mereka pun tertawa dan berkata, "Ya, untuk menunjukkan bahwa kamu berada di kamp pertempuran yang sama dengan Hydra, bunuh saja semua orang pendendam di depanmu. Beri kamu 10 detik, jika tidak, kami 5.000 dewa segera mengambil tindakan." Mulai menghitung mundur, 10. Para pemimpin Hydra tidak memberikan orang-orang ini kesempatan untuk memikirkannya, dan mulai menghitung mundur secara langsung. Nomor 8 dan 7 pengambil keputusan tidak mengharapkan hasil seperti itu. 5, 4, bunuh. Melihat hitungan mundur semakin dekat, ketujuh pengambil keputusan segera memberi perintah. Para pengkhianat ini bergegas membunuh orang-orang yang dipimpin oleh nomor 8. Bunuh, balas dendam dari Hydra. Nomor 8 dan yang lainnya masih tampak bertekad, dan pergi untuk membunuh Hydra tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Hanya saja terlalu banyak orang yang menghalangi kita di depan. 7 pengambil keputusan memimpin puluhan ribu orang untuk membunuh. "Saudaraku, maafkan aku, kami harus membunuhmu agar bisa bertahan hidup." Pembantaian pun dimulai. Hydra tidak hanya ingin melihat mereka saling membunuh. Banyak dewa juga diutus untuk membantu mereka. Segera orang-orang di nomor 8 jatuh satu demi satu. Sesaat kemudian, hanya nomor 8 yang tersisa. Dia dipenuhi luka dan hampir pingsan. Dia memandang mantan teman-temannya dengan ekspresi garang di wajahnya dan ekspresi kebencian di matanya. "Jangan khawatir, kamu tidak akan berakhir dengan baik, seseorang akan membalas dendam padamu." "Mati!" teriak nomor 8. "Siapa itu? Siapa yang masih mampu membalas dendam dari kita?" Para pemimpin Hydra tertawa satu demi satu. "Aku ingat, Ye Junlin akan membalas dendam padamu. Ketika racun putrinya dihilangkan, dia pasti akan datang untuk membalas dendam." Teriak nomor 8, sebenarnya, dia sedang mencari kenyamanan di hatinya. "Aku hanya bisa memikirkan Ye Junlin, dan menaruh semua harapan pada Ye Junlin. Ye Junlin, kamu harus membalas dendam, hahaha." Setelah mendengar ini,
Semua orang tertawa. Bagaimana Ye Junlin bisa membalas dendam sendirian? Itu hanyalah mimpi, jangan katakan bahwa ratusan ribu dewa mendukung mereka. Hanya karena 5.000 dewa ini ada di sini, mereka berjalan menyamping di seluruh dunia. Bagaimana Ye Junlin bisa membunuh mereka? Pembalasan dendam. Itu lelucon, tarik dia ke bawah. Ye Junlin bersembunyi sekarang dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Dan saat kami keluar kali ini, kami juga mencari Ye Junlin untuk menyelesaikan masalah, tapi belum ada jejaknya. Dia sudah lama bersembunyi, dan dia masih ingin membalas dendam. Mendengar ini, Lao Ba mengejang dengan keras, ini adalah harapan terakhirnya. Namun, beberapa pemimpin Hydra melanjutkan, sejujurnya, organisasi balas dendam Anda yang beranggotakan 180.000 orang adalah sia-sia, tidak ada bedanya dengan memelihara sekelompok babi bodoh di kandang babi. Mendengar hinaan, meskipun orang-orang ini merasa dalam hati mereka marah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian 180.000 orang tidak sebaik Ye Junlin saja, setidaknya Ye Junlin membalas dendam dan membunuh 3 pemimpin kami dan lebih dari selusin anggota. Hydra melaporkan balas dendam Ye Junlin, boom. Tiba-tiba saja hal ini terjadi pada organisasi ini. Iya, ada 180.000 di antaranya, alhasil, balas dendam terhadap Hydra tidak berhasil satu kali pun, dan tidak ada satu pun yang terbunuh. Ye Junlin telah membunuh lebih dari 20 anggota Hydra, termasuk 3 pemimpin. Malu, sayang sekali. Hahaha, nomor 8 langsung tertawa. Apa yang gagal dilakukan oleh 180.000 orang, Ye Junlin melakukannya sendiri. Ketujuh pengambil keputusan tampak tidak percaya. Mereka adalah sampah, 180.000 orang tidak bisa dibandingkan dengan Ye Junlin saja. Begitu juga orang lain. Selain itu, 5 orang yang mengundang Ye Junlin memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka menghina Ye Junlin sebagai pengecut karena tidak berani membalas dendam. Akibatnya, Ye Junlin kini telah membunuh lebih dari 20 orang. Dan kini mereka tidak hanya tidak berani membalas dendam, mereka bahkan berlutut dan bersujud kepada orang lain. Bandingkan, mereka tidak sabar untuk menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Taruhanku benar, Ye Junlin pasti akan membalas dendam padamu. Teriak nomor 8, ini adalah berita terbaik yang dia dengar sebelum dia meninggal. Setelah mengatakan itu, dia menghantam tanah dengan keras. 7 pengambil keputusan dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan tatapan yang rumit. Mereka membunuh semua teman yang bertekad membalas dendam. Tapi Ye Junlin bersembunyi sekarang, kita tidak dapat menemukannya. Begitu kita menemukannya, kita pasti akan menyingkirkannya. Tentu saja kita akan perlahan-lahan menyiksanya dan membiarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Satu demi satu suatu saat pembunuhan seksual itu tidak menyenangkan. Jadi, begitu Anda mengetahui apa yang dikatakan Ye Junlin, beritahu kami untuk tidak melakukannya sendiri. Beberapa pemimpin Hydra memerintahkan, tugas Anda selanjutnya adalah mencegah Ye Junlin mendetoksifikasi putrinya. Jadi kita bisa mencari tahu di mana Ye Junlin bersembunyi. Setelah kamu berubah pikiran, kami akan membunuh kalian semua. Akhirnya, Hydra pergi bersama 5.000 dewa, meninggalkan pulau yang berantakan. 7 pengambil keputusan segera mulai mencuci otak semua orang. Apakah Anda melihatnya? Betapa kuatnya Hydra. Jika kita tidak menyerah, semua orang akan mati. Saya juga telah melihat nasib Lao Ba. Dan yang lainnya, jadilah seperti kami. Kami memilih bertahan hidup antara balas dendam dan bertahan hidup. Yang harus kami lakukan adalah bertahan hidup. Bagaimana kami bisa membalas dendam ketika kami bahkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidup? 7 pengambil keputusan sangat cerdas dan menghilangkan pendapat semua orang. Keraguan hanya dengan beberapa kata. Apakah kamu mengerti sekarang? Selama kita menargetkan Ye Junlin, Hydra akan melepaskan kita. Mereka akan sangat senang. Jika kita tidak menargetkan Ye Junlin, semua orang akan mati hari ini. Jadi kita tujuan selanjutnya adalah menemukan Ye Junlin dan kemudian menemukan segala cara untuk mengincarnya. Dimengerti, organisasi ini memiliki tujuan yang jelas. Jika ingin bertahan, Anda harus mengincar Ye Junlin.
Bab 3103. Jika dia ingin membunuhnya, dia bisa membunuhnya kapan saja. Tidak ada yang akan memikirkannya. Organisasi sebesar itu tiba-tiba mengubah fokusnya dari menangani Hydra menjadi menargetkan Ye Junlin. Mereka sebenarnya menyerah pada musuhnya. Dr. Dark ragu-ragu lagi dan memberitahu Ye Junlin berita itu. Penelitian Ye Junlin tentang Tianji Lok telah mencapai tahap kritis. Dia berteriak dengan tidak sabar, katakan sesuatu dengan cepat. Tuan Ye baru saja mendapat kesempatan besar. 6 pemimpin dan anggota kunci Hydra keluar dari kerajaan beruang perang. Mereka hanya membawa 5.000 orang bersama mereka, ya Tuhan. Seharusnya menjadi kesempatan terbaik untuk bertanya padamu, tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu lagi. Dr. Dark tampak cemas. 5.000 dewa mungkin merupakan jumlah dewa terkecil di sekitar mereka. Begitu mereka kembali ke kerajaan beruang, mereka akan dilindungi oleh 100.000 dewa. Untuk membunuh mereka, sekarang adalah waktu terbaik. Oleh karena itu, dia merasa harus memberitahu Ye Junlin. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghadapi Hydra. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup Anda. Ye Junlin berkonsentrasi mempelajari kunci rahasia dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Oh, mereka berani lari. Benar, ada 5.000 dewa bersamanya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka, mungkin inilah saatnya, satu kesempatan." Dr. Dark menekankan hal ini berulang kali. Ye Junlin telah mempelajari kunci rahasia. Tidak mungkin. Saya masih mempelajari solusi dari kunci rahasia. Saya tidak punya waktu, anggap saja mereka beruntung dan biarkan mereka pergi. Setelah detoksifikasi Junjun, saya akan pergi ke kerajaan Zanxiong untuk membunuh mereka secara pribadi. Ayo pergi. Ye Junlin berkata dengan nada meremehkan, seolah dia sedang menggambarkan rutinitas keluarga. Saya tidak punya waktu untuk pergi karena saya sibuk. Baik, mereka sangat beruntung. Dr. Dark tersenyum tak berdaya. Dia tidak mempertanyakan kekuatan Ye Junlin. Ye Junlin sangat kuat. Tapi ada terlalu banyak dewa di kerajaan beruang perang. Setidaknya 100.000, konsumsi dapat membunuh orang. Dia khawatir tentang hal ini. Namun, penelitian Ye Junlin tentang Tianji Lok telah mencapai tahap kritis. Lagi pula, pemimpin Hydra bukanlah masalah besar. Bukannya dia tidak bisa dibunuh. Jika dia ingin membunuh, dia bisa membunuhnya kapan saja. Biarkan saja mereka hidup lebih lama sekarang. Dia bisa membunuh mereka kapan saja. Tidak perlu membunuh saat ini. Semua orang mengira waktunya sama untuk Ye Junlin. Dia ingin membunuh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak pernah muncul. Setelah dengan sombong berkeliling dunia bersama 5.000 dewa, Hydra kembali ke kerajaan beruang perang. Mereka hanya ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku meskipun aku tergantung di depan matamu. Semua musuh Hydra hanya bisa marah besar. Hal ini membuat 7 pengambil keputusan organisasi balas dendam Hydra dan 5 orang yang awalnya mengundang Ye Junlin mencibir. Ye Junlin tidak menginginkan kita, setidaknya kita telah menghadapinya. Tapi jangan bicara tentang balas dendam, anak ini, saya sangat ketakutan hingga menggigil. Karena mereka telah melakukan kesalahan, mereka kini mulai mencari kenyamanan dengan panik. Targetnya ditempatkan pada Ye Junlin. Selama Ye Junlin tidak membalas dendam, mereka punya alasan untuk tertawa. Menjadi referensi bagi mereka untuk menghibur diri. Selanjutnya, kita masih harus mengincar Ye Junlin secara diam-diam. Kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Sejauh ini, Ye Junlin belum mengetahui bahwa kita merusak catatan pertukaran darah. Apakah kita menipu dia dengan usia 100.000 tahun? Teratai salju. Hahaha, semua orang tertawa. Untuk menyenangkan Hydra, kita harus melakukan ini. Iya, semakin sering kita bermain dengan Ye Junlin, mereka akan semakin bahagia, semakin aman kita. Tapi sedikit yang mereka tahu bahwa mereka telah diincar oleh Ye Junlin untuk waktu yang lama. Ye Junlin tahu semua yang mereka lakukan, hanya saja mereka sendiri yang kurang paham. Setelah Hydra kembali kali ini, mereka menerima misi besar. Meskipun rencana pembangunan Dewa Kerajaan Beruang Perang dipimpin oleh Hydra,
ada juga tim di pihak kerajaan beruang perang. Siberian Star memiliki tim yang berdedikasi, termasuk teknologi modern, penyihir, Del. Mereka telah bekerja sama dengan Hydra untuk menciptakan kumpulan dewa untuk kerajaan beruang perang. Baru-baru ini, tim bintang Siberia menemukan fenomena menakjubkan. Tulang orang yang telah menjadi dewa dan mereka yang bukan dewa sangatlah berbeda. Oleh karena itu, penelitian mereka menyimpulkan bahwa hanya mereka yang memiliki tulang akar yang sangat baik yang dapat menyerap lebih banyak energi spiritual dan mengubahnya menjadi kegunaan, seperti memperkuat esensi, darah, otot dan tulang, Del. Jika dia bukan dewa, dia tidak memiliki dasar seperti itu. Tidak peduli bagaimana rencana mereka dengan Hydra berjalan, itu tidak akan berhasil. Dan penelitian menemukan bahwa tulang para dewa juga berbeda. Atas dasar itulah kita perlu membedakan mana yang baik dan yang unggul. Tulang akar yang sangat baik mengubah dan menyerap energi spiritual dengan lebih efisien. Dalam istilah awam, dia dapat mengubah energi spiritual yang diserap menjadi kekuatan dengan lebih mudah, mencapai efektivitas tempur yang lebih tinggi. Apalagi dengan penambahan beberapa metode dan teknik kuno, kekuatannya menjadi semakin besar. Nyatanya, mereka perlahan menyadari esensi dari menyerap energi spiritual. Inilah yang disebut oleh divisi penekan iblis sebagai akar spiritual dan tulang spiritual. Ini hanya landasan dalam budidaya mereka. Hanya dengan akar spiritual dan tulang spiritual itulah mereka dapat melaksanakan budidayanya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Maka tim Siberian Star menemukan hasil penelitian yang luar biasa ini. Mereka ingin melaksanakan rencana yang berani dan transenden di antara lebih dari 100.000 dewa ini, untuk menciptakan dewa super. Yaitu mengubah atau memurnikan akar dan tulang berdasarkan para dewa untuk mencapai kondisi terbaik, dan sepenuhnya menciptakan sekelompok eksistensi yang lebih unggul dari para dewa, yang disebut dewa super. Rencana ini sebenarnya sangat sulit, namun tim segera memanggil Hydra untuk mempelajarinya bersama. Faktanya, ide mereka telah lama ada di divisi penekan iblis, mengubah tulang. Metode umum di divisi penindas iblis adalah menggunakan ramuan atau latihan untuk bertransformasi. Atau gunakan beberapa metode yang sangat kejam untuk menggali tulang beberapa binatang yang menakutkan dan memindahkannya ke dalam tubuh Anda sendiri untuk memperkuat tulang Anda sendiri. Kalau kita bicara soal tulang saja, tulang binatang buas pasti lebih kuat dari tulang manusia. Terutama beberapa binatang buas yang kuat bahkan lebih kuat. Mentransplantasikan tulang akarnya ke dalam tubuh manusia akan menjadi perubahan besar. Ada juga metode yang lebih kejam, yaitu menggali akar dan tulang spiritual teratas orang lain dan memindahkannya ke dalam tubuh sendiri. Namun cara ini jarang digunakan, meskipun Demon Suppressor sudah mendengarnya berkali-kali, namun belum ada yang benar-benar menggunakannya. Mengapa kerajaan Zanxiong dikatakan menempati urutan pertama dalam daftar kekuatan? Mereka tidak hanya memiliki dewa terbanyak, mereka juga memiliki gagasan yang berpikiran maju. Ketika kekuatan lain sedang memikirkan cara mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk membangun dewa, mereka telah mampu menjelaskan dengan sempurna kelahiran para dewa dan menemukan rahasia para dewa untuk selanjutnya menciptakan dewa-dewa super. Dan dewa-dewa mereka cukup banyak untuk memungkinkan eksperimen mereka dilanjutkan. Ini adalah negara beruang perang. Jika divisi penekan iblis tahu tentang penelitian kerajaan Zanxiong, dia pasti akan memujinya. Bagaimanapun, ini adalah perkenalan, diteliti sampai ke intinya. Ini bisa dianggap benar-benar membuka pintu menuju kultivasi. Padahal, pencaksilat dan iptek mempelajari hal yang sama. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Bukankah ini hanya sekedar penelitian? Setelah Hydra kembali, mustahil bagi mereka untuk keluar untuk saat ini. Mereka juga semakin mengabdikan diri pada penelitian. Tidak hanya dewa yang banyak, ada juga dewa super yang lahir. Saat ini diperkirakan bahwa begitu dewa super muncul, setidaknya satu dewa dapat mengalahkan 100 dewa, yang tidak terbayangkan. Tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggoyahkan mereka, lalu semua orang akan berlutut di depan mereka. Setelah beberapa penelitian di pihak Ye Junlin, akhirnya berakhir, bersambung.